ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah dan cerah ini Tuhan. Kau masih memberkati kami, Kau masih memberi kami kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas walaupun di rumah Tuhan, tapi kami tetap memiliki semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau menerima setiap pujian, persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vera mau tanya, siapa yang di sini disayang sama keluarganya, sama papa mama? Angkat-angkat? Ya, semua disayang ya sama papa mamanya. Nah, ada satu pribadi lagi nih yang sayang banget sama adik-adik semua, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Mari kita mau pujikan sayang-sayang disayang. Semua bangkit berdiri, pakai gerakan ya, ikutin Kak Vera. Jiwa kita semuanya ya. Kita mau pujikan Yesus kekasih jiwaku. Pakai gerakan ya, dari kanan dulu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit yang dan sampai terbenamnya, ku
Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai guru sekolah minggu kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kami juga Tuhan untuk yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom anak-anakku semuanya. Sudah mandi, sudah ganteng dan sudah cantik semua ya. Puji Tuhan. Hari ini kaget ya ketemu dengan Om Sandy ya. Kejutan nih, hari ini Om Sandy yang menyampaikan firman Tuhan untuk kalian ya. Nah, anak-anak semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Apa tandanya sudah siap? Mana Alkitabnya? Ayo sekarang yang belum ambil Alkitab, videonya di pause dulu sebentar ya, ambil Alkitabnya ya. Om tunggu ya.
Nah, sudah diambil Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita, Kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Sambil kalian buka Kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Mau kasih tahu kepada kalian ya, Kitab Keluaran adalah kitab kedua di dalam Alkitab kita. Ya iyalah ya. Kitab pertama adalah kitab Kejadian ya. Nah, Kitab Keluaran salah satu dari kitab Taurat ya. Nah, apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Nah, Musa, kalian pasti tahu kan siapa Musa? Musa adalah seorang hamba Tuhan yang disuruh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pinter ya. Nah, Musa ini menulis kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5 anak-anak. Apa saja kitab Taurat? Ya, 5 kitab yang ada di bagian depan Alkitab kita. Yaitu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, coba dihafalkan ya. Caranya gimana? Ingat aja huruf depannya. Kejadian K, Keluaran K, Imamat I, Bilangan B, Ulangan U. KKIBU. Nah, itu kitab Taurat ya. Hafalin ya. Nah, anak-anak sekalian, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan itulah yang ditulis di dalam kitab Keluaran yang akan kita baca ini ya. Sudah ketemu ya? Ayo kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain germisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu tenaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak ukupan, dan ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk penutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Nah, anak-anak, yang kita baca itu intinya di ayat 8 dan ayat 9. Yuk kita ulangi ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya ya. Jadi begini anak-anak sekalian ya, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada orang Israel ya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan minta supaya bangsa Israel mengumpulkan persembahan khusus ya. Persembahan khusus untuk apa? Untuk membuat kemah suci ya. Nah, kenapa Tuhan menghendaki supaya mereka membuat kemah suci ya? Kemah itu apa? Kemah itu tenda. Anak-anak pasti tahu ya. Kalian yang pernah berkemah ya, mungkin ikut pramuka, atau mungkin yang belum ya, nanti suatu saat kalau kalian ikut pramuka, kalian akan diajak berkemah ya. Dan kemah itu adalah tenda, tempat untuk kita tinggal ya, atau tidur di alam yang terbuka ya. Nah, kita tahu kan ya, orang Israel mereka sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Perjalanan mereka cukup jauh anak-anak ya, mesti ditempuh dengan jalan kaki ya. Berapa lama? Ya, semestinya perjalanan mereka itu sekitar 3 bulan ya.
jauh sekali berarti ya, mereka harus jalan kaki ya. Dan karena begitu jauh, tentu saja mereka tidak bisa menyelesaikan perjalanan itu dalam satu hari. Zaman itu belum ada kendaraan anak-anak ya, orang masih berjalan kaki ya. Ya karena itu di perjalanan itu mereka tinggal di kemah-kemah ya, atau di tenda-tenda. Nah Tuhan ingin dia ada bersama dengan orang Israel. Tuhan ingin menemani orang Israel dalam perjalanan ya. Nah oleh karena itu Tuhan butuh satu tempat supaya dia juga dapat berada di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan minta mereka membuat satu tenda atau kemah khusus untuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan kemah suci. Nah untuk membuat kemah suci itu ya, Musa diajak naik ke gunung oleh Tuhan ya. Dan di atas gunung itu Musa dikasih contoh ya. Musa melihat surga. Nah surga yang dia lihat itu dibuat miniaturnya, contoh kecilnya, yaitu dalam bentuk kemah suci ya. Nah untuk lebih jelasnya ya, Om punya video animasi nih ya tentang kemah suci ya. Yuk kita lihat ya. Nah ini yang pertama, ini adalah gambar kemah tempat orang Israel tinggal ya. Dan selanjutnya kita akan melihat ya kemah suci. Nah seperti ini kemah suci ya. Yang dimaksud kemah suci itu yang di dalam itu anak-anak ya, tapi dikasih pagar nih ya. Nah ada pagarnya, ada pintu gerbangnya, dan setelah masuk pintu gerbang ya, coba kalian lihat ini ada mezbah korban perkara ya. Setelah itu ada semacam bejana ya, atau semacam apa ya, tempat tampungan air ya untuk mencuci tangan ya, dan mencuci kaki para imam ya. Nah lalu di belakangnya itulah itu yang disebut kemah suci ya. Kemah suci ternyata dalamnya ya itu dindingnya dari papan yang sudah disalut dengan emas anak-anak ya, luar biasa ya. Nah di dalamnya juga ada perabot-perabot ya, ada meja, ada lampu, ada mezbah dupa ya. Nah di belakang itu ada peti perjanjian ya. Nah di dalam peti perjanjian, di dalamnya disimpan 2 loh batu anak-anak ya. Nah itu kemah suci anak-anak. Kemah suci itu sekarang sudah tidak ada, karena orang Israel membuat kemah suci itu 3.500 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama ya. Dan dengan kemah suci itu orang Israel berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan korban dan sebagainya ya. Dan kemah suci itu dipakai mereka untuk beribadah selama kurang lebih 500 tahun. Setelah itu bangsa Israel di bawah pimpinan Salomo membuat bait suci. Apa itu bait suci? Bait itu bahasa Ibrani untuk kata rumah. Jadi bait suci artinya rumah suci ya. Salomo membuat bait suci atas perintah papahnya, yaitu Raja Daud ya. Nah, kenapa Raja Daud ingin membuat rumah buat Tuhan ya? Ada 2 hal sebabnya. Yang pertama, Daud merasa prihatin ya, merasa dirinya tidak pantas. Dia raja, tinggal di istana, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu cuma dikasih tempat sebuah kemah. Ya kemah yang sudah lama itu buatannya orang Israel pada zaman Musa ya. Nah karena itu Raja Daud merasa tidak patut ya, mosok saya tinggal di istana Tuhan, diamnya di bawah kemah atau di bawah tenda ya. Nah alasan yang kedua adalah karena Daud tahu ya betapa pentingnya Tuhan berada di tengah-tengah mereka ya. Kalau Tuhan ada di tengah orang Israel,
Tuhan menjadi pelindung mereka, ya. Mereka akan dijagai, dilindungi, dinaungi oleh Tuhan, aman dari segala bahaya, baikkah musuh-musuh, ya, bangsa-bangsa yang memusuhi, maupun juga malapetaka, ya, mara bahaya, sakit penyakit dan sebagainya, ya. Dan kalau Tuhan ada di tengah mereka, mereka akan menjadi umat yang selalu diberkati sehingga mereka tidak kekurangan, ya. Nah, itu sebabnya, ya, Daud kemudian membangun sebuah rumah untuk Tuhan supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ya. Nah, anak-anak, sekarang Om mau tanya sama kalian, ya. Menurut kalian, apakah penting buat kita disertai Tuhan? Penting tidak? Apakah penting, ya, buat kita Tuhan menjaga, melindungi kita? Penting tidak? Iya, tentu sangat penting, ya, bahkan sangat penting sekali, ya. Ya, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, ya. Kalian pasti tahu, ya, banyak orang sakit, ya. Karena itu, ya, kita perlu memang Tuhan ada bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, menjaga kita, melindungi kita, dan juga memberkati kita, ya. Nah, lalu bagaimana supaya Tuhan bisa ada di antara kita? Apakah kita perlu membuat kemah suci? Apakah kita perlu membuat bait suci? Jawabannya adalah tidak, anak-anak, ya. Kenapa tidak? Dulu memang Tuhan menyuruh mereka membuat kemah suci, dan juga kemudian oleh Daud dibuat bait suci, ya, yang pembangunannya dilaksanakan sekali lagi oleh siapa? Anaknya, yaitu Salomo, ya. Tetapi dengan kemah suci maupun bait suci itu, ya, orang Israel itu masih ada jarak dengan Tuhan, ya. Mereka merasa bahwa Tuhan adanya di sana, sementara mereka berada di tempat lain, ya. Itu sebabnya orang Israel, ya, mereka, ya, tidak takut kepada Tuhan. Mereka dengan sembunyi-sembunyi mereka berbuat dosa, ya. Dan memang anak-anak, ya, sayang sekali, ya, bukan semua orang Israel mengerti seperti Daud betapa pentingnya penyertaan Tuhan, melainkan mereka menganggap Tuhan itu tidak penting, ya. Itu sebabnya mereka juga tidak setia berbakti, mereka tidak setia ibadah, bahkan mereka terus-menerus berbuat dosa. Bahkan yang lebih anehnya, anak-anak, ya, bait suci rumah Tuhan mereka kasih berhala, ya. Nah, hal itu membuat hati Tuhan sangat sedih, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan meninggalkan bait suci itu, ya. Tetapi ketika itu dilakukan Tuhan, orang Israel tidak bertobat, malah mereka makin menjadi-jadi berbuat dosa. Maka Tuhan pun tidak lagi mau menyertai mereka. Tuhan membiarkan mereka kemudian mengalami banyak persoalan, ya. Musuh-musuh bangsa-bangsa itu datang, bahkan mereka dikalahkan, anak-anak, ya. Negara mereka ditaklukkan, dijajah. Bahkan bait suci, ya, yang dindingnya dilapisi oleh emas dihancurkan, dan emas-emas yang ada di dalamnya semuanya diambil oleh musuh-musuh mereka. Nah, Tuhan dulu menyuruh mereka membuat kemah suci, ya. Tuhan juga menerima keinginan Daud untuk membuat bait suci, ya. Tetapi sekarang Tuhan ingin, ya, diam di dalam kita, ya. Tuhan tidak mau lagi diam di kemah, Tuhan tidak mau lagi diam di dalam bait suci, tapi Tuhan mau diam di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, mau tidak Tuhan diam di dalam tubuhmu? Nah, pasti mau, ya. Karena apa? Karena kalau Tuhan ada di dalam kita, ya, Tuhan ada bersama kita, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati kita, ya. Nah, tentu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, sama seperti kemah tadi. Kemahnya harus kemah suci, ya. Seperti juga bait tadi atau rumah tadi. Baitnya atau rumahnya mesti rumah suci atau bait suci. Tubuh kita juga begitu. Kalau kita ingin Tuhan diam di dalam kita, tubuh kita juga harus kita
sucikan. Ya, kita jaga kesuciannya, ya. Tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Misalnya ya, mulut kita harus suci, tidak boleh untuk bicara yang kotor, ya. Mulut kita tidak boleh untuk berbohong, ya. Apalagi hati kita harus juga suci, tidak boleh diisi dengan perasaan-perasaan yang tidak baik, yang jahat, yang iri dan sebagainya. Begitu pula pikiran kita harus suci, tidak boleh diisi dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, ya. Nah, karena itu ya, mari kita minta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menolong kita, ya, supaya hidup kita dapat dikasih Tuhan kemampuan untuk hidup suci, hidup kudus. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa diam di dalam kita. Nah, kalau Tuhan diam di dalam kita, sekali lagi anak-anak apa? Kita dijaga, kita dilindungi, ya, kita disertai oleh Tuhan, dan kita diberkati senantiasa. Amin. Ya, baik. Sekarang kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa, ya. Mari kita berdoa, anak-anak, ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan, Engkau selalu ingin dekat dengan kami. Kami juga mau Tuhan, supaya Engkau selalu ada dekat dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau dekat dengan kami, maka kami akan aman. Aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam penyertaan Tuhan. Engkau selalu ada beserta dengan kami, dan Engkau juga memberkati kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu, supaya kami menjaga hidup kami suci, kudus, berkenan kepada Tuhan. Jaga hidup kami ya Tuhan, jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga mulut kami, mata kami, telinga kami, tangan, kaki, segenap tubuh, segenap hidup kami. Biar Tuhan jaga sehingga kami tetap menyenangkan hati-Mu, tetap kudus di hadapan Engkau, dan kami beroleh penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan Terima Kasih Yesus.